Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Aku melihat kehidupan kamu berpotensi akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup dan sangat nyata. Sebuah roda kehidupan yang bakal berputar. Ketika mungkin selama ini kehidupan kamu penuh dengan masalah dan ujian. Ketika mungkin selama ini begitu banyak orang yang selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Pada akhirnya dengan sebuah perubahan ini sudah cukup menjawab bahwasanya memang Tuhan itu sayang kepada kamu, teman-teman. Ya. Ketika kamu sudah berhasil melewati ujian yang Tuhan berikan kepada kamu, maka kamu pantas layak mendapatkan ini semua. Jadi memang dari kartu pertama ini juga menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi, rezeki itu akan kamu peroleh. Ya. Ada ikut campur tangan Tuhan kemudian, ya, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu ya dalam pekan ini hingga akhir Juni dan bahkan mungkin kita katakan di tahun 2025 ini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki loh. Ya. Rezeki kamu akan berlimpah ruah di sini. Seolah-olah memang kamu akan memperoleh sebuah pencapaian terbesar kamu. Impian terbesar kamu itu akan banyak yang terwujud, tercapai. Termanifestasikan dengan cukup nyata sempurna, teman-teman. Oke. Penuh dengan kebahagiaan, hal-hal baik. Itu sih yang aku lihat. Ya. Ternyata aku punya strength. Strength ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang penaklukan dan pencapaian. Nah, penaklukan di dalam hal apa? Itu tadi masalah, ujian yang Tuhan berikan pada kamu, teman-teman. Dan pencapaian dalam sebuah tujuan ya tentu mengenai tentang impian tadi. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, berbicara masalah keberuntungan sih ya relatif ya, sebenarnya tergantung dari apa yang sedang kamu perjuangkan. Jadi tetap semangat, teman-teman. Ya, karena memang kebahagiaan itu sudah menanti kamu. Ya, dan ketika mungkin kamu selalu gagal untuk mencapainya, ya kamu harus bangkit kembali. Kamu harus pesimis. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Apalagi melihat perjuangan kamu selama ini.
Aku rasa kesuksesan, kebahagiaan kamu itu sudah sangat-sangat dekat banget, teman-teman. Nah, ternyata aku punya The Lovers. Sebagai energi penutup, The Lovers ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana adanya ikut campur tangan Tuhan. Potensinya seperti itu. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, ada sebuah indikasi bahwasanya akan ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Oke? Jadi semangat untuk teman-teman Leo, karena keberhasilan, kebahagiaan itu sudah benar-benar ya di depan mata kamu, dan bahkan mungkin tinggal selangkah lagi ya teman-teman. Ya, mungkin juga banyak yang sudah merasakan sebuah kebahagiaan, ya kan? Perubahan kehidupan yang sudah cukup positif. Amin ya. Next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Aku punya Two of Pentacles, ya, untuk energi kartu pertama. Dua koin di sini teman-teman muncul hadir ya. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan sebenarnya, sebuah kestabilan. Ya, tetapi memang lebih cenderung apa ya? Ya kalau dikatakan ya hanya cukup gitu loh, teman-teman. Ya mungkin sekedar cukup, oke. Tetapi yang namanya kehidupan pasti ingin sesuatu hal yang lebih baik, ya. Sesuatu hal yang ingin lebih berlimpah untuk masalah keuangan di sini. Karena memang tidak dapat dipungkiri lah, mungkin pada fase ini ya banyak kebutuhannya juga ya kan. Banyak kebutuhannya, banyak impiannya gitu. Siapa sih yang nggak ingin kalau keuangannya itu meningkat ya, berlimpah, lebih baik ya teman-teman. Nah, kita akan lihat apakah dalam pekan ini kamu berpotensi, ya kan, ada rezeki yang lebih baik, teman-teman, ataupun mungkin kebalikannya. Aku punya Knight of Swords, Kesatria Pedang. Kesatria Pedang ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau aku lihat dari energi kartu kedua ini sih memang ini lebih cenderung ya teman-teman terhadap pesan semesta sih untuk kamu gitu ya. Ketika kamu ingin mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik ataupun mewujudkan impian kamu ya kan. Ya memang wajib bagi kamu di sini untuk lebih bekerja keras. Ini pesan semesta untuk kamu. Kamu harus lebih kerja keras banget teman-teman. Ya, kamu harus lebih usaha lagi, ikhtiarnya ditingkatin lagi, doanya lebih ditingkatin lagi. Oke. Karena yang aku lihat dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana jalan kerezekian kamu nanti bakal terbuka lebar. Ketika memang upaya-upaya yang kamu lakukan di sini sudah benar-benar maksimal banget teman-teman. Itu sih. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Cups, 8 cangkir. Ya. 8 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana mungkin kalau dikatakan selama ini apa ya, selalu menemukan sebuah kegagalan ya. Kegagalan, kekecewaan itu sih sebenarnya ya, tetapi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman sebenarnya kalau masalah berbicara masalah keuangan. Kenapa aku katakan demikian ya? Karena yang namanya usaha ya, ikhtiar, kerja keras teman-teman. Ketika mungkin selama ini memang masih sulit, bukan berarti akan selalu sulit. Enggak sih. Kenapa? Aku punya desan soalnya. Desan ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu di hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini gitu ya. Jadi ada sebuah indikasi bahwasanya ketika kehidupan kamu saat ini lagi stabil, maka hari esok akan jauh lebih baik. Ya, mungkin saja akan lebih berlimpah. Seperti itu. Karena kebahagiaan ini meliputi segala hal, teman-teman. Ya, bisa jadi ada rezeki yang berlimpah, ya kebahagiaan di dalam hal-hal yang lainnya. Mungkin kesuksesan itu sudah benar-benar di depan mata kamu deh, teman-teman. Jadi semangat untuk teman-teman Leo. Aku yakin kok untuk masalah keuangan bakal ada perubahan yang signifikan nantinya gitu ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya Two of Swords, 2 pedang. Ada Five of Cups dan aku punya The Star. Nah,
Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ada pesan semesta untuk kamu ya di dalam rumah tangga teman-teman ya. Hindari sebisa mungkin ya adanya orang-orang yang selalu berusaha berupaya untuk mengadu domba kehidupan rumah tangga kamu. Ya, karena segala sesuatunya itu masih stabil banget. Ya, berjalan dengan baik. Jangan sampai ketika kamu sudah diadu domba dan kamu lebih percaya terhadap orang lain daripada pasangan kamu, itu tentu sesuatu hal yang sangat menyakitkan yang akan dirasakan oleh pasangan kamu pastinya. Ataupun mungkin kebalikannya ya, ketika mungkin ada yang mengadu domba teman-teman. Ya, jadi memang pada intinya waspada dan berhati-hati juga. Kalau dikatakan mungkin ada beberapa energi yang berusaha berupaya untuk menghancurkan, mengusik, mengganggu kehidupan rumah tangga kamu ya seperti itu. Ya, apalagi melihat kehidupan rumah tangga kamu nih saat ini lagi sukses-suksesnya sih kalau aku katakan pencapaian. Ya, ada kelimpahan materi rezeki yang mengejar serba batas teman-teman. Mungkin bisa jadi juga proteksi di sini ini berupa adanya godaan kali ya teman-teman pihak ketiga. Nah itu ya harus waspadai gitu, waspada banget. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Emperor, Five of Pentacles, dan aku punya The Devil. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman ya melihat tentang bagaimana sih energinya ya. Kenapa ya ada The Devil gitu loh. Ya, karena dari kartu pertama dan kedua ini, kartu ini menunjukkan tentang sebuah komitmen, kedewasaan, kesetiaan, ya. Dan bahkan ada sebuah indikasi potensi bahwasanya hubungan kamu bisa saja akan ke jenjang yang lebih serius. Nah, mungkin bisa saja teman-teman. Ini terkait dengan sebuah apa ya mungkin sebuah ujian bisa jadi, ya kan? Sebuah ujian, sebuah problem yang mungkin selama ini selalu terjadi, teman-teman. Nah, problem ini mungkin berubah apa? Ya, mungkin berupa godaan ya. Godaan dari pihak ketiga hampir sama ya sebenarnya. Ya sama tetap ada pihak ketiga. Ya, ada godaan pihak ketiga, teman-teman. Ini yang harus kamu waspadai. Dan bahkan pihak ketiga di sini, teman-teman, yang aku lihat menggunakan ya hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya. Jadi waspada banget, harus waspada banget, hati-hati gitu ya. Karena sepertinya dia mungkin menginginkan banget ya entah kamu ataupun pasangan kamu ya kan melihat banyak hal-hal yang menjadi daya tarik gitu teman-teman ya. Mungkin karena hartanya ya kan, mungkin ya karena orangnya baik gitu sih. Jadi kudu hati-hati sih sebenarnya. Itu aja ya teman-teman. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Temperance, Seven of Cups, Six of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo dan single ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya kehidupan kamu saat ini lagi bagus-bagusnya ya. Lagi stabil-stabilnya nih. Ya, lagi sukses-suksesnya mungkin juga seperti itu. Dan wajar ya ketika sudah sukses, mapan ya kan. Dewasa ya inginlah gitu ya kan sekedar dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Nah, hati-hati waspada nih teman-teman. Ketika kamu sukses seperti ini memang banyak energi yang mencoba untuk mendekat. Tetapi energi yang mencoba untuk mendekati ini ya teman-teman mendekati ini dia lebih kecenderungan lebih banyak yang hanya ingin manfaatin kamu. Nah itu ya hati-hati teman-teman. Harus lebih selektif lah pokoknya kali ini gitu ya. Jangan sampai kamu salah di dalam memilih pasangan teman-teman. Apalagi mencari pasangan hidup ya kan. Next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Seven of Swords, Knight of Pentacles, dan aku punya Two of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu teman-teman ya, kedekatan kamu dengan seseorang ya. Jadi ketika masih ragu bimbang ya jangan pernah terlalu cepat di dalam mengambil sebuah tindakan, kesimpulan, keputusan untuk menjalin hubungan terlalu cepat teman-teman. Yang ditakutkan nanti kamu kembali mengalami sebuah kegagalan, kekecewaan, dan kesedihan. Ya, jadi ini cukup warning sih sebenarnya, bukan berarti sih kamu harus mundur enggak ya teman-teman. Sambil melihat terlebih dahulu deh gitu ya kan. Sambil kamu melihat tentang bagaimana sih apakah memang benar nih ya komitmen
ataupun hanya sekedar bermain-main doang gitu teman-teman. Yang ditakutkan dia hanya sekedar numpang singgah ya kan. Kemudian setelah mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan, dia meninggalkan kamu. Nah itu, jadi memang harus kamu waspadai banget. Oke, kita akan lihat 12 tanggal lahir ya, yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo. Aku punya tanggal 30, 31, tanggal 8, 21, tanggal 2, 15, 27, tanggal 9, 3, 24, 10, dan tanggal 26. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.